Aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi dengan hati yang penuh kita memujikan. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tiada satu pun kuasa Tuhan mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada
Baik, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk saat ini. Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan yang adalah merupakan Tuhan itu sendiri. Mari Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan pikiran hati kami semua, agar pada saat firman kami dengar, kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga firman itu akan keluar menjadi buah di dalam kehidupan kami. Berkati juga hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hambamu adalah merupakan isi hati Tuhan untuk kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom ladies yang terkasih. Beberapa bulan ini, kalau boleh dibilang minggu keempat, di bulan Agustus yang lalu ada dua orang ladies yang saya kenal kembali ke rumah Bapak. Yang satu di bulan Januari, beliau itu kirim WA ke saya, terus info bahwa Ci, visa saya sudah di granted loh oleh pemerintah Australia. Dan dia sudah mendapatkan temporary visa yang nanti akan dilanjutkan kepada PR tentunya. Hal ini adalah sesuatu yang dia tuh idam-idamkan udah dari lama. Dan akhirnya dia dapat, tapi di bulan Agustus saya dengar kabar bahwa dia itu kena stroke, jatuh di salah satu mall di Sydney, dibawa ke rumah sakit, tapi dalam keadaan koma, pendarahan otak, dan akhirnya diberikan life support. Peraturan di pemerintah Australia, kalau dapat life support, berarti kan pada dasarnya beliau tuh sudah nggak ada, tapi diberikan nafas bantuan. Itu cukup 2 hari. Setelah 2 hari, maka life supportnya tuh harus dilepas. Jadi akhirnya beliau boleh dibilang meninggal. Kemudian yang satu lagi itu adalah salah satu pekerja dari BES juga. Selama 2 tahun dia menjalani kemoterapi dan radiasi karena dia divonis mendapatkan kanker usus. Dan di bulan Agustus juga dia tuh dipanggil Tuhan. Nah, padahal dia juga sudah menjadi PR, seluruh keluarga tuh sudah menjadi PR. Jadi saya lihat tuh banyak sekali apa yang sudah diidam-idamkan, apa yang sudah menjadi salah satu tujuan dalam kehidupan seseorang, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Nah, minggu lalu saya juga mendengar atau kita sudah diberikan satu pesan firman Tuhan oleh Ibu Yuni mengenai waktu yang berharga. Dan saya rasa bukan kebetulan, tapi saya mendapatkan dari Tuhan bahwa saya itu mau berbicara mengenai waktu yang hilang. Mengapa? Karena banyak sekali dari kita sebagai orang percaya, kita itu banyak waktu-waktu yang hilang yang kita tuh nggak sadar. Dan waktu itu tidak bisa diulang kembali. Nah, jadi kalau saya rasa berarti ada satu benang merah antara topik minggu lalu dan topik minggu ini. Jadi mungkin Tuhan mau mengingatkan kepada saudara dan saya atau kita para ladies bahwa kita semua itu harus sangat memperhatikan mengenai waktu. Nah, Alkitab juga mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sudah hidup di zaman akhir. Gembala senior juga mengingatkan kepada kita bahwa waktu ini sudah tidak lama lagi, bahkan bicara mengenai pengangkatan dan lain-lain sebagainya. Jadi hari ini kita akan belajar
dari kitab Efesus 5 ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kalau dari ayat yang ini, saya akan mengupas dari ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Karena menurut saya ayat ini sangat amat penting untuk kita sebagai ladies di dalam kehidupan rumah tangga kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di dalam bahasa Inggris, kan kalau tadi dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahannya adalah be very careful. Bukan hanya careful, tapi ada be very careful. Berarti harus benar-benar perhatikan. How you live, not as unwise, but as wise. Kalau tadi dikatakan janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang not as unwise but as wise. Terus kemudian di situ dikatakan juga making the most of every opportunity. Berarti kita harus membuat segala setiap waktu itu menjadi adalah suatu kesempatan dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam kitab terjemahan sederhana Indonesia itu dikatakan bukan perhatikan, tapi dia katakan seperti ini. Hati-hati dengan cara hidup masing-masing. Jadi hati-hati dengan cara hidup kita. Jangan seperti orang bodoh, tapi bijaksana. Pakai setiap kesempatan untuk melakukan yang baik. Jangan hidup sembarangan, tapi usahakan supaya kamu tahu apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Luar biasa. Nah, jadi poin saya yang pertama dari ayat ini adalah waktu yang hilang tidak bisa dikembalikan. Kita hidup di dalam dunia ini itu pasti semuanya tuh punya waktu yang sama, diberi waktu yang sama, 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 365 hari di dalam satu tahun, 52 minggu di dalam satu tahun. Bagaimana kita mempergunakan waktu itu dengan bijaksana? Ini menurut kitab Efesus 5, di mana Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Berarti untuk orang-orang percaya seperti kita semua, ladies, seperti saudara dan saya. Nah, dalam hal ini konteksnya adalah orang-orang percaya di Efesus pada waktu itu berada di tengah-tengah lingkungan yang banyak menyembah berhala dan kehidupan sosial dan moral yang amat sangat longgar. Seks bebas, korupsi, banyak lagi hal-hal yang gak berkenan di mata Tuhan. Nah, sama seperti dunia modern saat ini, seperti kita hidup di saat ini, bahwa hal-hal tersebut juga masih banyak, tapi mungkin dalam bentuk yang berbeda. Nah, jadi hari ini saya mau mengupas dua kata, yaitu saya katakan tadi, kita semua diberi waktu yang sama oleh Tuhan. Dalam satu hari itu kita ada 24 jam. Bagaimana kita mempergunakan waktu itu? Dikatakan kan tadi bahwa perhatikan. Terus kemudian apalagi berhati-hati dengan cara hidup. Berarti bagaimana how we live every day, every time, every hours, every minute, itu kita harus perhatikan. Kita harus hati-hati dengan cara hidup kita. Nah, jadi di sini ada dua kata yang berbeda dalam hal waktu.
Saya ambil dari bahasa Yunani yaitu yang namanya kronos dan kairos. Kalau dalam bahasa Indonesia kan waktu, ya artinya ya waktu, sama. Tapi kalau dalam bahasa Yunani ada dua, yaitu kronos dan kairos. Nah, dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia, ada kronos dan kairos yang selalu datang dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Tapi kalau kita cuman, oh waktu, oh berarti sama. Enggak, sebenarnya enggak sama. Nah, bagaimana kita menjalani memakai atau memakai waktu itu yang membuat perbedaan dalam hidup kita. Dan itu yang akan membuat hasil dalam kehidupan kita itu berbeda. Makanya ini sangat amat penting dalam kehidupan kita ladies untuk kita tahu arti yang berbeda. Nah, yang pertama adalah kronos. Apa sih kronos? Kronos itu adalah waktu sehari-hari, rutinitas kita. Jadi terus berjalan, dia tidak pernah berhenti. Nah, kita siap atau nggak siap, waktu berjalan terus. Contoh, setiap hari waktu kita bangun tidur, ada yang namanya kita sarapan dulu, pergi kerja. Kalau yang bekerja, meeting mungkin, ketemu klien, pulang rumah. Kalau ibu rumah tangga berarti kita tuh masak, ngurus anak, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, atau seperti contoh juga, kalau mungkin ada kejadian kecelakaan, biasanya polisi akan bertanya, kronologinya gimana sih sampai ini bisa terjadi? Nah, orang yang terlibat akan ditanya urutan waktu. Tadinya kamu ngapain, kemudian apa yang terjadi setelah kejadian tersebut. Nah, jadi setiap hari kita itu ada kronologinya. Apa itu kairos? Waktu juga, tapi artinya berbeda. Nah, kairos yang saya maksud adalah kairos Tuhan. Kairos Tuhan adalah, momen tepat Tuhan untuk bertindak. Harus kita tangkap. Nah, ini butuh kita punya respons. Dan butuh kepekaan dari kita. Jika kita nggak peka, maka kairos Tuhan itu akan lewat. Nah, jadi ada dua di sini ya. Dan setiap hari 24 jam ini, in between dari pagi sampai malam, pasti akan ada kairosnya Tuhan. Apakah kita peka atau tidak? Nah, ini yang saya ingin kita semua ladies itu belajar pada hari ini supaya kairos Tuhan itu nggak akan lewat begitu saja. Nah, contoh seperti ini. Hari ini kita hari Rabu jam 19.35 19.35 sampai 20.15 kita itu belajar sesuatu yang baru. Di dalam Ladies Devotion 25 tahun Silver Anniversary Ladies Devotion ada kairos Tuhan yang akan kita tangkap jika kita peka. Kalau kita tidak peka, you will never get it. Kita tidak akan pernah bisa menangkap kairosnya Tuhan. Kalau kita tidak tangkap kairosnya Tuhan, berarti tidak ada satu perubahan yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, jadi ada momentum yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mungkin hari ini kita yang sedang ikut di dalam Ladies Devotion ini, kita ada dalam satu pergumulan yang amat sangat besar. Ada problem yang sangat luar biasa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi pada waktu kita dengar firman Tuhan, kairos Tuhan datang, kita tangkap akan ada satu api yang mulai membesar, yang mungkin saat ini sedang redup di dalam hati ladies, di dalam hati saudara dan saya. Dan itu akan mulai muncul, walaupun mungkin masalah kita masih ada, masalah kita masih besar ada. Tapi mulai ada yang namanya harapan yang muncul di dalam hati kita secara pelan-pelan. Itulah artinya kairos atau momennya Tuhan, karena Tuhan itu punya rencana yang sungguh amat besar dalam hidup saudara dan saya. Nah, jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa perhatikanlah dengan sesama. Sekarang kita harus memperhatikan dengan seksama. Bagaimana
kamu hidup. Bagaimana sekarang saudara dan saya itu hidup? Kehidupan kita tuh seperti apa? Jangan seperti orang bebal, jangan seperti orang bodoh, tapi kita harus jadi orang yang bijaksana. Jadi saat ini saudara dan saya, kita itu harus memperhatikan, berhati-hati. Apa arti kata perhatikan dengan seksama? Artinya itu perhatikan berarti teliti, hati-hati, waspada. Sama kalau kita lagi berjalan di jalan yang licin atau mungkin banyak ranjau, mungkin banyak lubang. Pasti kita nggak akan sembarangan di dalam melangkah, asal melangkah aja. Tapi kita itu pasti akan sadar, hati-hati, pilih jalan mana yang kita bisa lewat. Nah, jadi saudara, itu artinya kita harus perhatikan kita punya hidup. Karena waktu tidak bisa terulang lagi. Nah, ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini bisa menjadi kairosnya Tuhan. Ketika kairos Tuhan terjadi, maka kita ambil kesempatan. Dan itu akan jadi momentum dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya contohnya seperti ini. Kalau kita dengar firman dan kemudian kita lakukan itu firman, berarti firman itu akan menjadi satu momentum dalam kehidupan kita semua. Dan kemudian hidup kita itu akan terjadi satu perubahan yang luar biasa. Nah, jadi firman Tuhan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Mungkin hari ini kita berpikir perkawinan saya itu udah hancur, nggak ada jalan keluar lagi. Masa depan saya itu udah nggak ada. Hidup saya itu nggak berarti lagi. Bisnis saya udah porak-poranda, anak saya, suami saya, dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini kita bertemu dengan atau kita menangkap kairosnya Tuhan, hope itu akan kita dapat. Kesempatan itu akan kita dapat. Mulai akan timbul dalam hati saudara dan saya. Jadi siapapun kita hari ini, jangan saat ini, walaupun kita dengar firman Tuhan, itu cuma jadi satu kronos. Jam 19.35, 20.15 saya ikut Lady Devotion, saya ikut Lady Devotion dengan tema Waktu yang Hilang. Saya dapat apa dari situ? Enggak dapat apa-apa. Cuman jadi satu kronologi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya berharap hari ini saudara bertemu menangkap kairosnya Tuhan. Supaya ada perubahan dalam kehidupan kita. Dan masa depanmu, kata firman Tuhan, sungguh ada. Now, kita harus sangat berhati-hati dengan cara hidup kita. Tidak ada kata terlambat, tetapi kita harus lakukan saat ini juga. Karena waktu atau momentum yang hilang tidak bisa kembali. Akan ada lagi nggak? Akan ada lagi, tapi sudah berbeda. Jadi harus hari ini, saat ini, bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, tapi harus saat ini juga. Nah, kita ladies harus mengelola kronos dengan hikmat. Kronos atau waktu dengan hikmat. Agar supaya kita itu peka dengan kairos atau waktunya Tuhan. Bisa nggak kairos Tuhan nggak terjadi dalam kehidupan kita? Atau rencana Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, karena kan rencana Tuhan tuh ada, yang akan mengerjakan adalah kita. Harus ada kita yang meresponi. Bisa nggak kalau kairos Tuhan itu nggak terjadi dalam hidup saudara dan saya? Bisa. Contohnya salah satu wanita yang luar biasa. Esther adalah permasyuri dari Raja Ahasiweros. Tuhan mau menyelamatkan, jadi kairosnya Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel. Dan dia mau memakai Ratu Esther untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kairos Tuhan itu datang kepada Esther pada waktu Mordekai mengatakan kepada Esther untuk menghadap ke raja. Dan Esther kemudian menjawab pada saat itu, waduh, saya udah lama nggak dipanggil sama raja untuk menghadap. Saya takut, karena kalau menghadap raja tanpa dipanggil, itu pasti akan dihukum. Dan kemudian Mordekai mengingatkan kepada Esther. Jadi Mordekai mengingatkan seperti ini.
Sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja. Jadi kalau Esther tidak mau meresponi, ambil bagian dalam hal kairosnya Tuhan, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan saudara, kalau kita lihat Tuhan kita itu Tuhan yang sungguh amat luar biasa. Jadi kairos Tuhan jadi rencana Tuhan akan tetap jalan dengan kita atau tanpa kita. Makanya itu kita butuh peka supaya kita bisa meresponi dengan baik. Bahkan dikatakan, waktu malam raja nggak bisa tidur, bertitah dia untuk bawa pencatatan sejarah, sehingga didapati bahwa, oh ternyata Mordekai itu berjasa. Tuhan ambil bagian dalam hal kalau dia memberikan satu kehendaknya dalam hidup kita, ladies, ada kairos Tuhan yang diberikan dan kita meresponi, Tuhan itu akan ikut campur. Kita bukan kerja sendiri, kita bukan melakukan sendiri saja. Nah, di dalam Esther ini kelihatan jelas kalau Esther tidak mau melakukan, Tuhan akan pakai orang lain. Jadi Kairos ini amat sangat penting untuk kita sebagai ladies. Kita harus peka supaya kita bisa meresponi. Jangan cuman menjadi waktu yang biasa-biasa saja. Setiap waktu adalah waktu yang berharga, seperti Ibu Yuni katakan minggu lalu. Nah, jadi poin yang pertama adalah ingat kalau kita tanamkan di dalam kita punya pikiran bahwa waktu yang hilang tidak bisa dikembalikan, pasti kita akan memanfaatkan secara bijaksana. Tidak gosip, tidak malas-malasan, tidak menunda-nunda. Itulah yang dikatakan wanita bijaksana. Nah, poin saya kemudian yang kedua adalah syukuri waktu yang ada. Banyak dari kita ladies, kita itu suka menyesali apa yang sudah lalu. Dan istilah saat ini adalah nggak bisa move on tuh. Tetap aja di situ. Nah, Efesus 5 ayat 16 yang tadi kita sudah lihat. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu saat ini, bukan yang lalu. Saat ini, saudara. Besok, kita belum tahu kita masih ada apa enggak. Jadi, pergunakan waktu yang Tuhan beri saat ini. Karena hari-hari ini sudah amat jahat. Fokus dengan apa yang ada saat ini, jangan fokus dengan apa yang tidak ada atau yang sudah tidak ada. Sekali lagi, fokus dengan apa yang ada saat ini. Jangan fokus dengan apa yang tidak ada atau yang sudah tidak ada. Jangan sibuk menangisi waktu yang hilang, tapi pakai waktu yang ada. Karena kita hidup hari ini is a present, bukan history. Yang yesterday itu udah history. Tomorrow dikatakan adalah misteri, itu waktunya Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Jadi hiduplah untuk hari ini. Kita harus belajar dari masa lalu, tapi jangan terpaku pada masa lalu. Belajar dari masa lalu, jangan terpaku pada masa lalu. Selagi kita masih bernapas, berarti akan datang kairosnya Tuhan. Peka supaya kita bisa tangkap kairosnya Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. 3 menurut saya ini ayat yang amat sangat favorit. Dikatakan di sini adalah bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari ini ladies, kalau kita ada di platform ini, kita diberi nafas kehidupan, diberi kesempatan mendengar firman Tuhan, which is itu adalah Tuhan itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ayat 14 kemudian dikatakan, dan dia menjadi
manusia, itu Yesus. Jadi waktu kita mendengar firman Tuhan, kita itu berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Itu adalah satu anugerah atau blessing. Nah, kenapa kairosnya Tuhan itu penting dalam hidup saudara dan saya? Nah, jika kita bersyukur, kalau kita itu punya yang namanya em, karakter yang selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya, dengan apa yang belum kita punya, mata rohani kita akan terbuka. Waktu mata rohani kita terbuka, kita bersyukur dengan apa yang kita punya, kita akan peka melihat kairosnya Tuhan. Dan kairos Tuhan itu akan jarang kita lewatkan. Nah, makanya poin yang kedua, ladies, syukuri waktu yang ada. Jangan menangisi waktu yang sudah lewat. Menyesal, nggak bisa move on. Tuhan itu, Tuhan penyedia waktu. Tuhan itu akan memberikan, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita berbalik kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, menyesali dengan sungguh-sungguh, Tuhan bisa memberikan kembali apa dulu yang hilang. Asalkan kita sungguh-sungguh. Makanya kita harus selalu punya karakter bersukacita, harus selalu berdoa, ucap syukur selalu. Pada waktu kita ucap syukur, kita bisa melihat dan kita bisa melihat, wow, anugerah daripada Tuhan itu sungguh amat luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Poin yang ketiga dikatakan di sini adalah hiduplah bijaksana supaya tidak kehilangan waktu lagi. Di Efesus 5 ayat 17 ayat yang terakhir adalah sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita itu harus menjadi wanita yang bijaksana. Dulu kita juga sudah diajar bagaimana untuk menjadi wanita yang bijaksana. In English, kata dari usahakanlah adalah dikatakan understand. Kalau bahasa Yunani berarti yang namanya usahakanlah itu adalah memahami, mengerti dengan penuh pengertian. Berarti kita ini nggak boleh jadi wanita yang bodoh. Tapi Rasul Paulus mengatakan usahakanlah, atau bahasa Inggrisnya adalah mengertilah atau understand, supaya kita ngerti maksudnya Tuhan atau kehendak dari Tuhan, atau kita pahami, kita mengerti dengan penuh perhatian. Jadi kata usahakanlah bentuknya itu suatu perintah, akan tetapi bernuansa dorongan untuk terus-menerus berusaha, bukan hanya satu kali. Tapi ini menekankan mengenai satu proses yang berulang kali. Nah, saya berpikir ya, kenapa Paulus menulis itu usahakanlah, padahal kan sebenarnya penting untuk ngerti kehendak Tuhan. Kenapa nggak ditulis harus? Kenapa harus usaha? Kalau harus kan kayaknya enak banget. Harus mengerti kehendak Tuhan. Tapi di sini dikatakan usahakanlah. Nah, ternyata kenapa Paulus memilih kata usahakanlah? Karena dia tahu mengerti kehendak Tuhan itu bukan instan, bukan otomatis. Itu adalah suatu proses sepanjang hidup manusia. Makanya Paulus mengatakan usahakanlah untuk kita mengerti. Nah, itu proses sepanjang hidup dan itu butuh kerjasama daripada saudara dan saya. Makanya itu ada kata usahakanlah. Mazmur 90 ayat 12. Ini pemazmur atau Raja Daud mengatakan seperti ini, suatu nasihat yang sungguh amat luar biasa, dan dia meminta kepada Tuhan adalah ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berarti dia meminta kepada Tuhan untuk bisa menghitung. Kalau menghitung bicara mengenai waktu.
Berarti juga dalam hal ini pemazmur itu mengerti bahwa bagaimana untuk menghitung, memperhatikan hari-hari sedemikian rupa agar supaya hati jadi bijaksana, kita jadi bijaksana. Nah, orang yang bijaksana pasti tahu mengelola kronos agar dia tidak kehilangan kairosnya Tuhan. Waktu yang hilang adalah guru yang keras, tapi waktu yang tersisa atau waktu yang ada adalah anugerah. Jadi jangan, saya katakan tadi, menangisi waktu yang hilang atau waktu yang terbuang. Sudah, yang sudah lalu biarlah berlalu. Kita fokus dengan apa yang ada sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan mempengaruhi masa depan kita semua. Sehingga hari ini, saudara, kita ini yang pertama, poin yang pertama tadi adalah kita harus tahu bahwa waktu yang hilang tidak akan pernah bisa dikembalikan. Tapi kita belajar dari waktu yang hilang. Jangan fokus terhadap waktu yang hilang. Poin yang kedua, syukuri waktu yang ada. Jadi jangan terpaku dengan waktu yang hilang, jangan terpaku dengan masa lalu, belajar dari masa lalu, syukuri apa waktu yang sudah ada. Sehingga waktu yang ada kita pergunakan, masa depan kita akan mengalami perubahan. Dan pada waktu kita hidup dengan bijaksana, saya percaya kita menjadi peka dengan kairosnya daripada Tuhan. Sehingga kairosnya Tuhan tidak akan pernah hilang begitu saja, tapi kita bisa tangkap dan kita bisa lakukan sehingga masa depan kita itu sungguh amat ada. Dan kita percaya bahwa yang namanya em, untuk mengerti kehendak daripada Tuhan, kita itu harus berusaha. Itu adalah merupakan suatu proses dan bukan hanya satu kali saja. Jatuh bangun itu memang mungkin normal kita sebagai manusia. But never give up karena ini adalah bukan sesuatu yang otomatis akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi hari ini saudara kita belajar bahwa hidup itu bukan soal berapa lama kita hidup. Hidup itu bukan soal berapa lama kronosnya kita atau waktu kita hidup di dunia ini. Buat apa kita hidup di dunia ini kalau hidup kita itu tidak punya arti? Itu kata pepatah orang dunia. Jadi bukan soal berapa lama kronos hidupnya kita, tapi bagaimana menangkap kairosnya Tuhan dalam setiap hidup kita. Fokus dengan apa yang ada saat ini. Jangan fokus dengan apa yang tidak ada atau yang sudah tidak ada. Jangan sibuk menangisi waktu yang hilang, tapi pakai waktu yang tersisa. Belajar dari masa lalu, tapi jangan terpaku pada masa lalu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang di sorga, 3 poin hari ini kami belajar sebagai ladies yang devoted dengan Engkau Tuhan. Bahwa dari kitab Efesus 5 ayat yang 15 sampai dengan yang ke-17, kami belajar bahwa waktu yang hilang itu tidak akan pernah bisa kembali. Kami juga harus mensyukuri waktu kami yang ada saat ini. Dan kami belajar bahwa pada saat kami hidup bijaksana, waktu dari Tuhan atau kairos daripada Tuhan tidak akan hilang begitu saja. Kami belajar mengenai apa itu kronos atau kronologi atau waktu-waktu yang berjalan dalam kehidupan kami, dan kami belajar mengenai kairosnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan. Tuhan memberikan
kami kesempatan untuk belajar mengenai waktu kembali. Karena Tuhan ingin mempergunakan ladies, kami semua, sebagai penolong dalam keluarga kami, sebagai ibu-ibu yang mendidik anak-anak kami, yang banyak waktu dengan mereka, karena mereka ini adalah generasi penerus, di mana tak di tangan kami Tuhan, kami boleh mendidik anak-anak kami untuk menjadi orang-orang yang bijaksana dan dewasa iman di dalam Engkau. Hari ini Tuhan, biar kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja. Tapi ada kairos Tuhan yang hari ini kami tangkap. Pada saat kami tangkap Tuhan, kami mengerti ada satu rencana yang indah dalam kehidupan kami. Yang Tuhan mau pakai, Tuhan mau sembuhkan hati-hati yang luka. Tuhan mau menjadikan kami hati-hati yang broken, yang patah, itu menjadi pulih kembali. Sehingga pada saat hati kami menjadi penuh, hati kami menjadi pulih kembali, maka kami ini akan menjadi wanita-wanita yang perkasa seperti Esther. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biar kiranya Tuhan kami selalu menjadi hidup dengan bijaksana, agar supaya kami peka untuk menangkap kairos-kairosnya Tuhan, agar supaya masa depan kami sungguh ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari semua ladies kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita semua di dalam kitab Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, dan di dalam nama Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita naikkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.